segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan, dalam hidupku tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu sesungguhku, aku akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Amin ya, jadikan ini iman kita. Ku naikkan syukur, katakan buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur kasih-Mu Tuhan, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh kagum Tuhan, kagum akan Engkau. Yes, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Kami akan berikan semua Tuhan untuk-Mu Yesus. Yes, Jesus. Kaulah segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Amin. Kali lagi kita katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi yang ada padaku. Amin, Jesus. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Semua untuk-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Mari kita katakan janji iman kita kepada Tuhan. Kau yang diagungkan, Kau yang disembah Yesus, Kau yang pertama dalam hidup kami Tuhan. Namamu ada di tempat pertama. Ya, kita katakan jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku, jauh lebih kuat, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama. Yes, di rinduku, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Amin. Jadikan ini
bangkit berdiri. Mari kita nyatakan penyembahan kita kepadanya ya Yesus. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini, meninggikan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Kau yang baik dalam hidup kami ya Yesus. Ku sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu ajaib dan berkuasa. Kau Raja di atas segala raja. Yesus, angkat suaramu sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan. Kau yang hidup. Kau yang berkuasa selamanya. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia dan termulia, Kaulah Tuhan. Kau bangkit, kalahkan maut, selamanya Kau diagungkan. Raja, Raja mulia, berkuasa, Kaulah bersujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Kami akan bersujud kepadamu Tuhan. Ku sembah Kau, sujud di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, ku sembah Engkau di sini. Rela Kau berikan segalanya, korbankan hidupmu bagiku. Kau terbesar dan termulia, Kaulah Tuhan. Yesus, Kau bangkit, kalahkan maut, selamanya Engkau diagungkan. Raja mulia, berkuasa, Kaulah Tuhan. Haleluya. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini, urapi dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Berkati seluruh jemaat yang mendengar, agar beroleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan pengajaran yang mengubahkan setiap kehidupan kami, agar hidup kami boleh mencapai garis akhir dengan gemilang, yakni kehidupan yang bermakna, bukanlah kehidupan yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan.
Kita masih melanjutkan tema yang sama di sepanjang bulan ini, yakni finishing strong, mencapai garis akhir dengan gemilang. Bapak Ibu, saudara-saudari, hidup ini memang diwarnai dengan berbagai ironi. Apa itu ironi? Ironi itu adalah situasi yang bertolak belakang dengan yang semestinya. Sebagai contoh, seringkali orang berkata seperti ini, dulu waktu kecil pengen cepat besar, udah besar pengen kecil lagi. Itu adalah suatu ironi. Nah, hal yang lain itu sama seperti begini. Dia tidak memiliki sepeda motor, lalu dia memiliki pengharapan untuk memiliki sepeda motor. Kenapa? Karena setiap kali menunggu angkutan umum, dia berkata, aduh ribetnya nunggu angkot ini, angkutan umum ini. Coba kalau ada sepeda motor, pasti tidak ber-AB begini nunggunya, pasti enak. Nah, gak berapa lama waktu harapannya terkabul. Dia memiliki sepeda motor. Tetapi ketika ia mengendarai sepeda motor, pas situasi saat itu hujan, sehingga ketika sedang mengendarai sepeda motor ada bus yang melintas karena ada genangan air, tercipratlah dia oleh air itu. Lalu dia berkata begini, aduh coba kalau punya mobil pasti lebih enak, nggak akan kehujanan begini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itulah ironi. Kadang apa yang kita harapkan itu ketika kita tidak memperolehnya, kita tidak bahagia. Tetapi kadang walaupun hal tersebut kita sudah peroleh, kita juga masih tetap tidak bahagia. Siapa di sini yang seperti itu? Ada yang di sini seperti itu? Itulah satu kehidupan yang namanya ironi. Suatu situasi yang bertolak belakang dengan yang semestinya. Itulah yang dikemukakan oleh George Bernard Shaw, seorang sastrawan. Dalam naskah drama yang ia tulis begini, there are two tragedies in life, one is not to get your heart desire, the other is to get it. Terdapat dua tragedi dalam kehidupan. Yang pertama yaitu tidak memperoleh keinginan hati, dan yang lainnya adalah mendapatkannya. Apa yang disampaikan oleh Shaw ini memang realitas kehidupan. Dulu orang itu tidak mempunyai pekerjaan. Oleh karena ia tidak mempunyai pekerjaan, ia tidak bahagia. Tetapi ketika ia sudah memperoleh pekerjaan, muncul rasa tidak puas dalam hatinya. Kenapa? Karena orang lain itu punya pekerjaan yang lebih baik. Yang kemudian, dahulu tidak punya rumah, ia tidak berbahagia. Oleh karena itu ia mengharapkan untuk memiliki rumah. Tetapi kemudian ia mendapatkan rumah, ternyata rasa puas dalam dirinya itu masih belum terpenuhi. Kenapa? Rumah tetangga lebih besar. Yang kemudian lagi, yang kemudian ini banyak ini dialami oleh orang-orang. Dulu tidak berbahagia, tidak memiliki pasangan hidup. Oleh karena itu dia berharap untuk memiliki pasangan hidup. Ternyata setelah memiliki pasangan hidup dia tidak berbahagia. Kenapa? Karena pasangan hidup yang dia dapatkan tidaklah seperti yang dia impikan. Artinya tidak sesuai dengan ekspektasi. Siapa di sini yang mengalami itu? Ada? Aduh, enak kali ya kalau punya pasangan hidup ya. Ternyata sesudah memiliki, aduh nggak enak rupanya. Kenapa? Karena tidak seperti yang ia harapkan. Itulah yang namanya ironi, dan benar apa yang dikatakan oleh Bernard Shaw ini.
Tragedi dalam kehidupan itu dua. Yang pertama, ketika orang tidak memperoleh keinginan hati, ia tidak berbahagia, tetapi kenyataannya setelah memperolehnya juga tidak bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, oleh karena itu di sepanjang bulan ini kita belajar ya untuk supaya kehidupan kita itu bukanlah kehidupan yang demikian. Ada pertanyaan yang perlu saudara renungkan. Apabila saudara hidup dalam situasi seperti itu, gimana sih kehidupan saudara ujungnya itu? Nah, inilah ujung kehidupan tersebut, yaitu pasti saudara tidak akan hidup dengan finishing strong atau mencapai garis akhir dengan gemilang. Gimana pernikahan mau mencapai garis akhir kalau tidak merasa bahagia, cukup sukacita dengan pasangan yang ada? Pasti ujung-ujungnya berakhir dengan tidak gemilang. Semua juga begitu juga dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan yang saya miliki rasanya tidak puas, tidak cukup, saya ingin terlebih. Akhirnya saudara pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Ujung-ujungnya nggak dapat kerjaan. Yang menderita siapa? Anda. Oleh karena itu, di sepanjang bulan ini kita akan belajar, ya, supaya bagaimana kehidupan kita itu berakhir dengan gemilang, finishing strong. Di minggu yang pertama kita sudah belajar untuk supaya kehidupan kita itu bisa berakhir dengan gemilang, yaitu kehidupan yang tidak sia-sia, kehidupan yang penuh dengan makna, kehidupan yang tidak akan kita sesali. Kita belajar yang pertama kemarin, mulailah dari bagian akhir. Anda harus punya satu tujuan, suatu cita-cita di bagian akhir mau seperti apa. Kenapa? Karena orang yang punya tujuan, orang yang punya target, pasti dia akan merancangkan dirinya untuk sampai kepada target tersebut. Tapi kalau orang tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita di bagian akhir, maka hidupnya pasti akan merupakan kehidupan yang sia-sia. Apa? Wasting time. Itu ibarat sebagaimana saudara melakukan perjalanan, tapi tujuannya nggak tahu kemana. Sebagai akibat apa? Ya saudara muter-muter aja lah. Begitu muter-muter, apa yang terbuang? Waktu saudara, tenaga saudara, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu melihat kehidupan saya ujung akhirnya bagaimana sih? Dan mulai merancangkan hidup saudara untuk ke sana. Kemarin kita belajar supaya hidup capai yang seperti itu, janganlah ikut arus. Amin, saudara. Kalau ikut arus pasti berakhir tidak dengan baik. Nah, yang kedua, di minggu ini kita akan belajar untuk kita bisa mencapai garis akhir dengan gemilang, supaya kehidupan kita nanti merupakan kehidupan yang tidak akan kita sesali, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang mencapai garis akhir dengan gemilang. Yang kedua, kita perlu yang namanya memaksimalkan waktu, menghargai waktu yang ada. Nah, untuk ini kita akan belajar dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Ayat 16 Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Sebab itu janganlah bodoh,
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, ini ayat 17, ini saudara ingatkan kanan kiri saudara. Tapi ngomong bodohnya jangan kuat-kuat saudara, nanti tersinggung yang sebelah saudara ya. Saudara ingatkan ini, ayo ingatkan kanan kirinya, bilang ayat yang ke-17. 1, 2, 3 ya. Ah ini saling menasihati nih. Supaya jangan bodoh ya. Supaya jangan bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau bisa kita katakan ayat 18 sampai dengan ayat 20, inilah kehidupan yang finishing strong. Kenapa? Karena kalau kita baca di ayat 18 sampai 20, inilah kehidupan yang sober. Kehidupan daripada orang yang sadar, hidupnya sadar, tidak dalam keadaan mabuk oleh anggur, sehingga perkataannya itu adalah perkataan yang sia-sia yang keluar. Siapa di sini yang sering dengar orang mabuk perkataannya baik? Pasti setiap orang yang mabuk perkataannya pasti tidak akan pernah yang baik. Kehidupan yang finishing strong di ayat 18 sampai 20 itu adalah dalam keadaan yang sadar, mempergunakan kehidupannya untuk memuji-muji Tuhan. Dengan kata lain, kehidupannya adalah kehidupan yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Itu finishing well, finishing strong, kehidupan yang berakhir dengan gemilang. Nah, bagaimana supaya kita dapat mencapai kehidupan yang finishing strong seperti ayat 18 sampai dengan ayat 20, kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan? Jawabannya ada di ayat 15 sampai 17 yang kita baca tadi. Nah, sebelum kita menelaah ayat 15 sampai 17 tadi, ada perlu catatan yang saudara perlu ingat. Yang pertama adalah bahwa hidup manusia itu tidak terlepas dari waktu. Betul atau betul? Betul atau betul? Setiap kita, setiap manusia pasti ada dalam bentangan waktu. Itu sebabnya selalu ditanya, Bang Melki bangun jam berapa? Kenapa? Ada dalam waktu. Tadi pergi jam berapa? Tadi makan jam berapa? Itu artinya di sepanjang kehidupan kita pasti ada dalam yang namanya bentangan waktu. Amin. Nggak ada orang yang tidak dalam bentangan waktu. Selama dia masih hidup pasti dia ada dalam bentangan waktu atau waktu tertentu. Oleh karena itu Bapak Ibu, sehingga bagaimana keadaan hidup kita itu sangatlah ditentukan oleh bagaimana kita mengisi waktu kita. Karena kita hidup ada dalam bentangan waktu. Jadi kalau bagaimana kehidupan kita itu bermakna, bermanfaat, finishing strong, itu tergantung bagaimana kita mengisi waktu kita. Amin. Amin. Nah, bagaimana kita berbicara tentang waktu, mempergunakan waktu tersebut supaya waktu yang ada yang kita pergunakan adalah waktu yang membangun kehidupan kita, bukanlah waktu yang terbuang dengan sia-sia. Nah, supaya kita bisa berakhir dengan gemilang, ada 3 hal yang perlu kita renungkan berkaitan dengan waktu, saudara. Yang pertama, agar kehidupan saudara berakhir dengan gemilang, yang pertama, gunakanlah waktu secara bertanggung jawab. Amin.
Karena berbicara tentang kehidupan itu berbicara di dalam waktu. Bagaimana kehidupan kita itu bermakna, bermanfaat, kehidupan yang tidak akan kita sesali, itu tergantung bagaimana kita mempergunakan waktu kita. Yang pertama, kalau saudara mau kehidupan saudara berakhir dengan gemilang, gunakan waktu secara bertanggung jawab. Prinsip ini penting Bapak Ibu saudara-saudari. Kenapa? Karena waktu itu kalau berlalu tidak bisa kembali lagi. Betul? Ada yang bisa mengulang waktu? Ada. Setiap waktu yang berlalu itu tidak akan bisa terulang kembali. Oleh karena itu saya sering mendengar cerita kalau seorang ibu itu berkata gini, aku rela mengorbankan pekerjaan. Kenapa? Karena waktu mengasuh anakku itu nggak akan bisa terulang kembali. Jadi kalau terlewatkan masa kecilku dengan anakku itu tidak aku manfaatkan sebaik-baiknya, itu waktunya nggak bisa terulang lagi. Itulah waktu. Betul kan? Kalau misalnya kayak Mama Justin ini, dari kecil bersama dengan Justin, tiba-tiba kalau dikatakan sebelumnya dia tidak bersama dengan Justin, bisa nggak ngulang lagi? Mau ngulang lah seperti yang tahun lalu, masih kecil dia. Bisa nggak? Nggak bisa. Waktu sudah berlalu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, prinsip untuk mempergunakan waktu secara bertanggung jawab inilah yang disampaikan di dalam Efesus 5 ayat 15 tadi. Dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Sekali lagi, waktu itu kehidupan itu pasti selalu terkait dengan waktu, betul? Sehingga antara hidup dan waktu itu dua dimensi yang berjalan seiringan. Oleh karena itu, dengan kata lain, frasa bagaimana kamu hidup di ayat 15 ini juga dapat kita maknai sebagai bagaimana kamu menggunakan waktu. Bagaimana kamu hidup itu sama dengan bagaimana kamu menggunakan waktumu. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kamu menggunakan waktumu? Tentang hal ini, ya, bagaimana supaya kita bijaksana, karena di ayat ini kan dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Supaya kita jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Diingatkan di sini Bapak Ibu. Pergunakan waktumu secara bertanggung jawab. Jangan memboroskan waktu. Tentang hal ini, Rick Warren, ya, saudara tentu tahu ini kalau yang suka membaca buku. Dia adalah seorang gembala juga yang gerejanya sangat besar, gereja Saddleback Church, ya. Dia penulis buku The Purpose Driven Life. Dalam bukunya tersebut dia mengatakan begini, time is your most precious gift because you only have a set amount of it. You can make more money, but you cannot make more time. When you give someone your time, you are giving them a portion of your life that you'll never get back. Yang artinya waktu merupakan karunia yang paling berharga, karena saudara hanya memilikinya dalam jumlah tertentu saja. Saudara itu dapat menghasilkan lebih banyak uang, tetapi saudara tidak dapat menghasilkan lebih banyak waktu. Ketika saudara memberikan waktu saudara kepada seseorang, sebenarnya saudara memberikan kepada orang itu sebagian dari hidup saudara yang tidak akan pernah saudara peroleh kembali. Maksud daripada Rick Warren ini menegaskan supaya jangan buang-buang waktu. Jangan sia-sia
sia-siakan waktu. Kenapa? Karena kita itu tidak bisa menambahkan jatah waktu kita. Entah pun kita nggak tahu berapa jatah waktu kita di dunia ini. 50 tahun, 60 tahun, ada nggak yang bisa? Tuhan, tambahkan jatah waktuku lagi 70 tahun. Ada. Ya syukur kalau seperti kata Alkitab 70 tahun. Kalau Anda umurnya 50 tahun. Ada yang panjang, ada yang pendek jatah hidupnya. Kalau kita menjalani itu udah mau habis jatahnya, nggak bisa kita, Tuhan tambah lagi ya, 5 tahun lagi Tuhan. Nggak bisa. Oleh karena itu jatah waktu yang ada, sebagaimana yang saudara tidak akan pernah tahu kapan saudara dipanggil Tuhan, pergunakanlah waktu itu dengan bijak. Pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu berjalan cepat. Amin. Tanpa kita sadari, MDC Tebing Tinggi sudah 7 tahun. Tanpa Anda sadari, usia Anda sekarang sudah berapa? Time flies. Waktu itu berlalu begitu cepat. Dan kita harus mempergunakan waktu tersebut dengan bijak, saudara. Kalau saudara ibarat, saya itu pernah bensin udah mau habis sama Bu Isinop. Pom bensin jauh. Apa yang saya lakukan kalau ketika mengendarai mobil, bensin udah tinggal sedikit, pom bensin masih jauh? Apa yang saya lakukan? Apakah saya akan memboroskan waktu jalan-jalan dulu, ke sana kemari dulu, atau singgah ke sini? Enggak, saudara. Saya pasti akan apa? Mempergunakan waktu yang sedikit untuk bisa secepatnya mencapai pom bensin. Itulah berbicara tentang Bapak Ibu supaya saudara kita tidak memboroskan waktu. Penting supaya kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena apa? Waktu yang sudah pergi, saudara tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Dan waktu yang ada yang Tuhan berikan sama kita itu terbatas. Anda tidak bisa sesuka hati mau menambahkan tambah Tuhan waktunya. Enggak, saudara. Amin. Pergunakan waktu yang ada dengan bijak. Bagaimana kamu hidup itu berbicara bagaimana kamu menggunakan waktu yang ada. Saya luar biasa diberkati dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu saudara-saudari ya. Tentang waktu ini. Waktu sudah kuliah saya nyesal. Kenapa saya menyesal? Sekali pun tahu gitu dari kemarin saya belajar. Bayangin saudara, saya tamat tahun 2010. Kuliah kembali itu tahun 2023. Jarak waktunya berapa? 13 tahun. Kalau saya 13 tahun itu saya pergunakan waktu saya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Gak usah lebay deh. Baca buku 1 lembar aja setiap hari. Saudara bayangkan 13 tahun sudah berapa buku saya baca? Sudah berapa buku? Gak tahu berapa saudara. Tetapi saya tidak mempergunakan waktu yang dulu 13 tahun berlalu itu dengan bijak. Sehingga ketika sekarang saya kuliah, saya kedandapan saudara. Waduh, otaknya udah mulai enggak kedandapan. Saya timbul penyesalan. Coba dulu ya, 13 tahun itu saya pergunakan dengan bijak waktunya. Sekarang itu kalau kuliah ya gampang. Kenapa 13 tahun saudara? Membaca buku belajar terus untuk kuliah sekarang. Enggak seperti sekarang keadaan saya. Di sini saya belajar benar. Untuk tidak memboros-boroskan waktu. Amin. Haleluya. Yang kedua. Ya. Oleh karena itu Mazmur 90 ayat 12 mengingatkan kita begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya hingga kami beroleh hati yang kita gak pernah tahu kita kapan waktu kita di dunia ini habis. Jadi karena kita, aduh hariku tidak tahu Tuhan, aku pun gak tahu ini mungkin hariku bisa dihitung lagi. Ya kan gak ada yang tahu kan, siapa di sini yang tahu waktunya setahun lagi, 2 tahun lagi, gak ada kan. Tapi kalau dia menjalani, ya kalau seolah-olah ini waktu hari terakhir, pasti saudara akan menjalaninya dengan tidak sia-sia, betul? Pasti saudara akan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang udah ditentukan, umurmu tinggal mungkin 2 minggu lagi, dia pasti mempergunakan waktu yang ada itu dengan bijak. Betul? Betul tidak Bapak Ibu?
demikian juga dengan kita. Ya, yang kedua, agar kehidupan saudara berakhir dengan gemilang, ini gunakanlah waktu yang untuk menghasilkan hidup yang bermutu. Nah, saudara perlu memahami hal ini ya Bapak Ibu, bahwa waktu ya itu bersifat netral. Sama seperti uang itu bersifat netral, saudara. Itu bergantung kepada penggunaannya. Uang bisa mendatangkan sesuatu yang baik, ya. Uang bisa mendatangkan hal yang baik, yang positif. Semisal apa? Saudara membeli kebutuhan, ya kan? Membayar uang sekolah anak, membeli buku, apalagi menolong orang yang kesusahan, apalagi menolong untuk pekerjaan rumah Tuhan. Tetapi uang juga bisa mendatangkan hal yang buruk. Sebagai contoh, Anda punya uang, Anda beli narkoba. Anda pakai uang tersebut juga untuk mabuk-mabukan. Atau Anda memakai uang tersebut untuk berjudi. Sesungguhnya uang itu netral. Baik atau buruknya itu tergantung penggunaannya. Haleluya. Pisau di tangan chef berguna untuk memotong sayur-sayuran. Pisau di tangan penjahat berbahaya. Apa? Bisa digunakan untuk membunuh. Jadi uang itu netral, demikian juga dengan waktu. Waktu itu netral. Itu bergantung kepada penggunaannya. Kalau Anda menggunakan waktu yang ada untuk hal yang sia-sia, maka kehidupan yang Anda hasilkan pastilah kehidupan yang tidak bermakna. Amin. Kalau waktu yang ada Anda pakai untuk menggosip, kehidupan apa yang Anda hasilkan? Hah? Kehidupan apa yang Anda hasilkan? Ada nggak? Saya dibangun sekali, saya luar. Ada, saudara. Jadi waktu itu bergantung kepada penggunaannya. Kalau dia digunakan dengan hal yang bisa, pasti dia menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau waktu yang ada ini saya pergunakan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya juga sesuai dengan waktu yang Anda pergunakan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, apabila kita mengisi waktu kita dengan hal yang berharga, pasti kehidupan kita semakin bermutu. Saya ulangi, kalau Anda mengisi waktu Anda dengan hal-hal yang berharga, pasti kehidupan Anda semakin bermutu. Tetapi kalau Anda mengisi waktu Anda dengan hal-hal yang konyol, hal-hal yang kosong, hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kehidupan Anda pastilah kehidupan yang tidak memiliki arti, tidak memiliki makna, dan tidak akan bisa finishing strong. Pertanyaannya, bagaimana Anda mengisi waktu Anda? Bagaimana Anda mengisi waktu Anda? Apakah dengan hal-hal yang bermutu? Atau Anda mengisi waktu Anda dengan hal-hal yang kosong? Seperti bergosip. Seperti bermalas-malasan. Dari mana mutunya? Saya ingin tanya dulu. Kalau Anda mengisi waktu Anda dengan hal-hal yang tidak bermutu, kehidupan Anda pasti seperti apa? Ini menjadi perenungan juga bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari. Luar biasa ini ya.
Karena di ayat 16 di sana dikatakan begini, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam terjemahan English Standard Version dikatakan making the best use of the time because the days are evil. Pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya karena hari ini adalah jahat. Kalau kehidupan kita ingin menjadi kehidupan yang bermutu, pergunakanlah waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Waktu itu tidak akan pernah terulang kembali, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya? Sadari, ini yang perlu saudara sadari. Manusia, termasuk saya, Anda, kita itu seringkali tidak menyadari waktu yang kita miliki itu terbatas. Seolah-olah, besok masih ada waktu. Besok masih ada waktu. Besok masih ada waktu. Tiba-tiba meninggal. Besok masih ada waktu. Besok masih ada waktu. Sudah terlewat. Kenapa ya dulu tak kulakukan begini? Saudara perlu menyadari ini. Waktu itu berjalan dengan cepat, saudara. Berjalan dengan cepat. Yang kedua, sadari kehidupan Anda bermutu atau tidak bermutunya sangat tergantung kepada tindakan saudara dalam mengisi waktu yang ada. Dari pukul, katakan saudara bangun jam berapa? Jam 6 pagi sampai dengan pukul berapa saudara tidur? Jam 10. Apa yang saudara lakukan? Pak, saya jam 5 pagi memasak, ya, atau jam 6 pagi bangun memasak. Lalu saya mulai bekerja, Pak. Pulang kerja, setelah itu saya tidur, Pak. Nah, setelah tidur bangun sore saya, Pak. Ya udah Pak, saya kumpul-kumpul aja, main-main, ketawa, hahihi, bergosip sana sini. Habis itu malam, Pak, selesai itu saya tidur. Pertanyaan saya, kehidupan saudara seperti apa nantinya? Bermutu tidak? Itu tergantung. Tapi kalau saudara bangun pagi, saya membaca firman Tuhan. Habis itu saya doa. Lalu saya bekerja. Setelah saya bekerja, saya memperhatikan rumah saya. Mana yang kurang. Setelah itu Pak, saya lihat saya ini punya berkat, Pak. Di sana saya lihat ada orang kesusahan. Saya membantu berkat bagi orang tersebut. Lalu kemudian malam saya pulang, saya lihat anak saya belum belajar, saya ajari belajar. Kira-kira kehidupan saudara bagaimana dibandingkan sama yang pertama? Lebih bermutu mana, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Karena mengisi waktu yang ada itu dengan hal-hal yang bermutu. Pasti kehidupannya akan bermutu. Saya semenjak kuliah ini Bapak Ibu, saya bilang sama Bu Isdinop, setiap hari saya itu ada waktu belajar yang gak boleh diganggu. Gak boleh diganggu. Mau apapun ceritanya gak boleh diganggu. Setiap hari saya menyediakan waktu minimal saya membaca buku 10 lembar. Kenapa? Dulu saya menghabiskan waktu tidak bermutu. Sekarang saya menyesal. Sekarang saya ada di sini, saya harus memperbaikinya. Supaya saya tidak menyesal. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Anda mau kerjanya kayak Pak Dedi di konter, atau kerjanya kayak Inang Sinaga yang pergi ke Loksam, atau ke Bu Ani yang ada di kantor, atau ke Pak Grace yang kerjanya ada di jalan. Semua setiap kita waktunya sama 24 jam, betul? Ada gak yang lebih waktunya? Jadi tergantung saudara lah ini bagaimana mengisi. Semuanya sama diberikan waktu 24 jam. Bermutu atau tidak bermutu,
produktif atau tidak produktif, bermakna atau tidak bermakna, itu tergantung bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang ada. Kenapa? Ada orang yang kita lihat, yang si A itu ya luar biasa sekali hidupnya sekarang, bisnisnya maju, pekerjaannya maju, keluarganya bagus. Tapi ada si B, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hidupnya sama saja. Kenapa? Apa yang membedakan? Si A mengisi waktunya dengan hal yang bermutu, sedangkan si B mengisi waktunya dengan hal yang tidak bermutu. Oleh akibatnya tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hidup sama saja. Mengisi hal yang bermutu termasuk dalam hal yang kerohanian. Amin. Saya mendengar dulu, saya mendengar dari seseorang, ini cerita ya saudara. Saya mendengar dari seseorang, dia mengisi kehidupannya sehari-hari dengan bermain TikTok. Menghabiskan waktu, kumpul sana sini bermain TikTok. Pertanyaan saya, kehidupannya pasti seperti apa saudara? Saya tanya saudara, bermutu tidak pasti kehidupannya? Bermutu tidak? Pasti tidak bermutu. Kalau kita menghabiskan hidup kita, waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermutu, sudah pasti kehidupan kita pastilah kehidupan yang tidak bermutu. Saudara bisa lihat, nanti saudara lihat dan saudara bandingkan dengan diri Anda sendiri. Ketika Anda mengisi waktu Anda dengan hal yang bermutu, kehidupannya pasti seperti apa. Anda bandingkan baik dengan Anda maupun orang lain. Dan Anda bisa lihat orang yang setiap harinya mengisi waktunya dengan hal yang sia-sia, Anda bisa lihat kehidupannya seperti apa. Betul saudara? Saudara bisa lihat. Makanya jangan heran kenapa ada orang yang hidupnya melesat. Kenapa orang hidupnya yang ada di situ-situ saja. Perbedaannya bagaimana mengisi waktu yang ada. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Saya belajar ini. Nah, Pak Bambang itu ingatkan kita sekarang tuh di handphone ada namanya aplikasi kalender kan. Saudara mulai mencatat. Di aplikasi kalender itu klik tanggal, saudara mencatat hal-hal yang sudah saudara lakukan di sepanjang hari ini, apa sih yang bermutu, yang bisa saya ulangi di kemudian hari. Saudara catat, hari ini apa yang saudara kerjakan yang sudah bermutu. Ini kan ada aplikasi kalender kan, untuk menolong kita supaya mengisi waktu kita dengan hal yang bermutu. Semua kan punya smartphone ini kan, klik kalender, tanggal hari ini, saudara isi apa yang hal yang bermutu sudah saya lakukan. Baru hari esok, hal yang bermutu apa yang saya akan lakukan. Itu akan menolong saudara untuk mengisi waktu Anda dengan hal-hal yang bermutu. Amin. Semua punya handphone kan? Ada aplikasi kalender kan? Isilah. Jangan sampai 1 minggu Anda review, 1 minggu tak ada hal yang bermutu yang Anda kerjakan. Pantaslah hidup kita gini-gini aja. Kenapa? 1 minggu yang saya lewati gak ada yang bermutu. Saudara perlu, amin, buat di kalender. Hari ini hal yang bermutu apa? Hal yang bermutu yang pertama, saya membaca Alkitab dan berdoa. Hal yang bermutu kedua apa? Saya mengajak orang untuk datang ke gereja. Bermutu tidak? Jangan hari pertama, tanggal berapa ini? 10. Hal yang dikerjakan, nonton Facebook. Hal yang dikerjakan, tidur-tiduran. Hal yang dikerjakan, bermalas-malasan. Sepanjang minggu, daftar listnya itu terus. Hidupnya dari mana mutunya, saudara? Halo,
Ngisinya pun setiap hari dengan hal-hal yang tidak berguna. Loh, ya kayak gitu kok pengen hidupnya itu mengalami perubahannya. Nggak iso, saudara. Itu tergantung setiap hari Anda isi bagaimana. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan Pak Bambang ini. Untuk supaya hidup kita semakin bermutu. Tulislah di sepanjang hari ini hal bermutu apa yang Anda sudah lakukan. Esok hari hal bermutu apa yang Anda akan kerjakan. Haleluya. Haleluya. Ada amin. Ya, seperti saya bilang, jangan di sepanjang minggu isinya apa? Hari 1 gosip, hari 2 gosip, hari 3 gosip, hari 4 gosip. Ya, hidup saudara nggak jauh-jauh kayak entertainment itu, saudara, menggosip terus. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang mau hidupnya bermutu? Isilah waktumu dengan hal-hal yang bermutu. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, gunakan waktu secara bertanggung jawab, artinya tidak menyia-nyiakan waktu, memboros-boroskan waktu. Yang kedua, gunakan waktu untuk menghasilkan hidup yang bermutu, artinya setiap waktu yang ada kita gunakan untuk hal-hal yang bermutu. Yang ketiga, gunakanlah waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu, supaya kita bisa finishing strong. Gunakan waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Tentang hal tersebut, di Efesus 5 ayat 17 berkata begini. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini sekarang kanan kirinya senggol nih, bilang. Tapi jangan kuat-kuat bodohnya ya. Bilang, katakan firman Tuhan ini. 1, 2, 3, senggol kanan kirinya. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Jangan bodoh. Jangan bodoh, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, dalam hal ini bukan hanya sekedar mengerti secara akali dan tidak mengamalkannya dalam kehidupan. Kenapa? Karena kalau cuma pengetahuan itu terbatas gunanya. Amin. Kita perlu melakukan, Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Itu sama seperti begini Bapak Ibu. Ini seringkali nih saya juga begitu, atau saudara mungkin juga begitu. Mengerti begini, ketika orang sakit kan, ketika orang sakit kita bilang, oh makanya, ya kamu itu kenapa bisa sakit, pasti pola makan nggak sehat ya kan, jarang berolahraga, ayo makan yang sehat, ayo berolahraga pasti tubuhmu sehat. Oh, pengetahuannya tahu, tapi yang ngomong nggak melakukan. Kalau yang demikian, pengetahuannya itu terbatas gunanya, betul, secara teori betul, tapi ia tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Demikian juga dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu saudara-saudari. Bukan hanya secara akali kita mengerti, tetapi kita harus mengamalkannya, kita harus melakukannya, supaya apa? Firman Tuhan ini mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, kenapa kita perlu mengerti atau memahami kehendak Tuhan? Di samping kita perlu mengerti atau memahami kehendak Tuhan, kita itu juga perlu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan waktu yang ada, yang Anda miliki, yang semuanya sama ini, untuk melakukan kehendak Tuhan tersebut. Dengan demikian kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sangat berarti, bermutu, dan tidak sia-sia. Kenapa kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kehidupan kita pasti menjadi kehidupan yang bermutu? Karena Tuhan itu pribadi yang mulia. Pribadi yang mulia pasti pikiran dan kehendaknya itu mulia. Betul? Pribadi yang rendah atau pribadi yang asal-asalan
pikiran dan kehidupannya pasti mohon maaf rendah. Betul? Betul saudara? Kalau saudara mengikuti pikiran dan kehendak orang yang punya kualitas kehidupan rendah, kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Saya tanya, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Ya pasti kualitas dan pikiran Anda juga serendah orang yang Anda dengar. Tetapi kalau Tuhan itu pribadi yang mulia, amin. Pikiran dan kualitas kehendaknya itu mulia. Kalau kita mengikuti pikiran dan kehendak Tuhan yang mulia, kira-kira kualitas kehidupan Anda mulia atau tidak? Mulia. Kalau pikiran orang yang rendah, oh kau disakiti, balaslah. Kalau bisa balas, sebalas seberat-beratnya, betul? Tapi kalau pikiran kehendak Tuhan, ketika ada orang yang berbuat jahat samamu, ampunilah. Mulia yang mana saudara? Mulia yang mana saudara? Mulia yang mana? Kalau kita mengikuti pikiran dan kehendak orang atau kualitas yang rendah, pasti pikiran dan kualitas kehidupan kita juga rendah. Haleluya, amin. Hal inilah yang dimukakan oleh Bob Buffett ya. Dalam bukunya Finishing Well, dia mewawancara seorang yang bernama Ken Blanchard ya. Yang bersangkutan ini adalah seorang profesor, seorang pakar dalam bidang manajemen, dalam bukunya yang sangat terkenal One Minute Manager ya. Dia mengatakan begini, but then if you look at the next step of finishing well, which is surrender to something greater than yourself, you are surrendering to a vision that is bigger than your own. Ultimately, you're surrendering to God's plan for your life. Namun, jika Anda melihat langkah selanjutnya untuk menyelesaikan dengan baik atau finishing strong, yaitu berserah diri pada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri, Anda menyerahkan pada visi yang lebih besar dari visi Anda sendiri. Pada akhirnya Anda berserah pada rencana Tuhan dalam hidup Anda. Ini luar biasa sekali saudara. Artinya kalau kehidupan saudara adalah kehidupan yang bermutu, artinya dengan melakukan kehendak Tuhan. Sesungguhnya saudara sedang menyerahkan visi saudara kepada visi yang lebih besar, yaitu pikiran Tuhan. Yang ngomong ini seorang pengusaha, seorang pakar, dia ngomong seperti itu saudara. Bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita menyerahkan kepada visi yang lebih besar, yaitu pikiran Tuhan. Saudara menyerahkan diri kepada hal yang lebih besar dari diri Anda sendiri, yaitu kehendak Tuhan yang mulia. Dengan demikian maka saudara melangkah memasuki hidup yang finishing strong, alias berakhir dengan gemilang. Kalau ingin kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berkualitas, bukanlah kehidupan yang kemudian disesali, kemudian hidup yang bisa mencapai garis akhir dengan gemilang, melakukan kehendak Tuhan. Itu jauh lebih mulia, jauh lebih besar. Pertanyaannya sekarang bagi kita. Pertanyaannya sekarang bagi kita. Apa yang Anda isi? Atau bagaimana Anda mengisi kehidupan Anda? Dengan melakukan kehendak Tuhan atau melakukan kehendak sendiri? Haleluya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengisi kehidupan saudara?
Anda mengisinya dengan melakukan kehendak Tuhan atau melakukan kehendak Anda sendiri. Udah apa-apa melakukan kehendak sendiri, maunya diri sendiri, tiba-tiba ada masalah yang disalahin Tuhan. Mau-maunya sendiri, keinginan-keinginan dirinya sendiri, tiba ada masalah Tuhan. Ini menjadi perenungan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa kehidupan kita pada akhirnya menjadi kehidupan yang tidak berkualitas? Karena kita melakukan segala sesuatu menurut keinginan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak dibawa Tuhan kepada visi yang lebih besar. Tuhan mau kita itu hidupnya seperti ini, dengan melakukan kehendaknya seperti ini. Tapi enggak, Tuhan enggak tepat itu sama aku, enggak pas itu sama aku. Yang pas itu Tuhan, yang kayak gini Tuhan. Yang inilah yang pas, yang seperti mauku beginilah yang pas Tuhan. Siapa yang sering kali kayak gitu? Bagaimana Tuhan mau membawa Anda kepada pikiran yang lebih besar, lebih mulia, lebih tinggi dari kehidupan Anda? Kalau apa-apa saudara, Tuhan yang ikuti kehendak saudara, Tuhan yang ikuti keinginan saudara. Halo. Haleluya. Haleluya. Ini kita merenungkan saudara ya. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara bertanya, Pak, bagaimana itu bisa tahu kita kehendak Tuhan itu? Ya sederhana. Ya firman Tuhan itulah kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan itulah ekspresi daripada kehendak Tuhan. Kalau saudara ingin hidup melakukan kehendak Tuhan, ya gampang, sederhana. Ya lakukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Saya Pak ingin kehidupannya bermutu, saya ingin hidupnya itu hidup yang bermanfaat, hidup yang bermakna. Sederhana, lakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Ya lakukan firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dan hidup saudara tidak akan sia-sia. Taatilah firman Tuhan dan hidup saudara akan menjadi mulia. Ini menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Makanya itu ya, kan udah dibilang ada aplikasi kalender, sama-sama kita belajar. Tanggal 24, kehendak Tuhan apa yang saya kerjakan hari ini? Jangan sampai 1 bulan tak ada kehendak Tuhan yang saudara kerjakan. Apa yang saudara kerjakan? Hari pertama gosip, jalan-jalan, tidur, malas-malasan. Hari kedua gosip, tidur, main-main, jalan-jalan. Terus di review di sepanjang bulan, yang mana melakukan kehendak Tuhan? Tak, kosong. Bagaimana kehidupannya mau menjadi kehidupan yang mulia? Tapi kalau di tanggal 24, yang mana melakukan kehendak Tuhan? Tanggal 24, saya mematuhi perintah orang tua saya mengerjakan begini. Oh, melakukan kehendak Tuhan, menghormati orang tua kan? Amin. Hidup saudara sudah menunjukkan kualitas. Baru yang kemudian firman Tuhan, sob, bekerja dengan sungguh hati, bekerja dengan jujur. Oh, firman Tuhan, barang siapa yang tidak bekerja janganlah ia makan. Kan melakukan kan? Saudara hidupnya itu tertata, belajar setiap hari. Baru apa kehidupannya? Oh, tanggal sekian saya berlatih mengembangkan talenta saya. Apa? Bermain musik misalnya, berlatih bermain musik. Apa? Pergunakanlah talenta. Kan Tuhan bilang apa? Jangan sampai dikasih 5 talenta, 3 talenta tak dikembangkan. Jangan seperti 1 talenta dikasih habis itu Nah itu enggak melakukan kehendak Tuhan. Kan saudara bisa kan? Amin. Saudara lakukan, bisa isi. Tentu saya nggak bisa jelaskan semuanya di sini. Panjang Alkitab saudara banyak ya. Saudara bisa. Amin. Amin. Ada aplikasi kalender saudara di handphone nih ya. Saudara tinggal klik top. Nah ya, tanggal 11 saudara tinggal taruh mau keterangannya apa. Oh,
apa yang sudah saya lakukan segalanya saudara bisa. Sehingga saudara mereview, oh tanggal sekian apa ya yang saya lakukan kehendak Tuhan. Tanggal sekian apa yang sudah saya lakukan kehendak Tuhan. Tanggal sekian. Saya ulangi sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi supaya kehidupan kita bergemilang, kehidupan yang finishing strong. Gunakan waktu secara bertanggung jawab. Jangan boroskan waktu. Waktu nggak bisa kembali, saudara. Ujuk-ujuk saya tahu berapa waktu yang lalu masih 30-an. Ibu Ani sekarang udah 40-an ya kan. Saya dulu masih 30-an kayaknya masih muda, tapi ujuk-ujuk sebentar lagi udah mau kepala juga sekian. Gak terasa. Ya kalau Tuhan kasih panjang umur paling ya 65 tahun 70. Tapi kalau Tuhan gak kasih panjang umur, saya ini udah mulai masuk usia berapa saya Bu ya? 36, 86 sekarang berapa Bu? Sama-sama Pak Philip saya 37. Saya berarti ada waktu sekitar berapa waktu lagi. Dan saya punya planning, saya udah bilang sama Bu Isinop, saya umur 55 tahun mau pensiun. Bukan mau pensiun, maksudnya mau pindah ke Inti Bandung, mau jadi dosen. Itu cita-cita saya, saudara. Itu impian saya. Ya. Berarti saya harus punya waktu sekian. Itu kalau Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan gak kehendaki, saya dipanggil lebih awal, siapa yang tahu kan begitu, saudara. Tapi intinya ini waktunya sudah dekat. Tinggal beberapa waktu lagi usia saya. Nah, saudara juga demikian. Gak terasa sebentar lagi udah sekian. Ini ibu-ibu di sini udah orang tua, udah umurnya sekian. 10 tahun lagi mau seperti apa? Ending hidup saya mau seperti apa? Bagaimana saya mengakhiri kehidupan ini? Nah ini saudara, kita perlu menggunakan waktu secara bertanggung jawab. Jangan memboroskan waktu. Ya. Yang kedua, kalau Anda ingin hidupnya bermutu, gunakan waktu yang ada untuk menghasilkan hidup yang bermutu. Jangan nanti salahkan Tuhan, jangan salahkan sekeliling, salahkan keluarga, salahkan orang lain. Padahal kita yang tidak mengisi waktu kita dengan hal-hal yang berkualitas. Tapi kita salahkan orang lain, keadaan saya begini karena ini, kenapa begini karena itu. Kita perlu ya. Dan yang ketiga, gunakan waktu yang ada untuk melakukan. Semua ini dapat dibantu dengan aplikasi. Amin saudara. Kalau kita zaman bahla namanya ada buku harian, ya kan? Saudara menulis hari ini yang saya lakukan apa, besok yang saya lakukan apa. Nah sekarang ada kalender. Saudara bisa taruh tanggal sekian hal apa yang saya kerjakan yang melakukan kehendak Tuhan. Dan esok hari apa yang saya mau lakukan, hal yang bermutu. Hal yang bermutu, melakukan kehendak Tuhan, apa yang saya lakukan. Sehingga kita bisa review di sepanjang bulan yang sudah kita lewati, yang mana kehidupan kita yang sudah meningkat. Amin. Kehidupan mana yang sekarang ini, oh dulu saya tidak bisa melakukan yang begini, sekarang saya sudah bisa melakukan begini. Kenapa? Karena saudara punya catatan, saudara melakukannya. Saya percaya Bapak Ibu ya, konsistensi itu penting, betul? Tidak ada orang yang berhasil kalau tidak melakukan sesuatu itu secara konsisten, betul? Jadi jangan seminggu isi, lewat 1 minggu, ciut, lewat 2 minggu lupa. Itu pasti saudara nggak akan mendatangkan manfaat pasti. Saya kemarin mendengar cerita Pak Bambang, selama 35 tahun Anda bayangkan dia melayani Tuhan, selama 35 tahun. Dia mencatat setiap hari apa yang ia lakukan. Dan dia menuliskan hari esok hal bermutu apa yang ia akan kerjakan. Anda bayangkan itu. Sehingga tidak heran saya melihat kehidupannya beliau. Begitu bermutu kehidupannya. Ya, dia menjadi luar biasa lah kalau lihat Pak Bambang itu. Dan saya menyadari dari beliau itu bahwa mengisi waktu dengan hal yang berkualitas, itulah yang menentukan kehidupan yang bermutu. Amin. Saudara hidupnya pasti, saya yakin 100% tidak akan bisa menjadi kehidupan yang bermutu kalau tidak pernah mengisi waktu yang ada itu dengan hal-hal yang bermutu. Pasti. Tapi saya bisa juga pastikan kalau kita mengisi waktu yang ada itu dengan hal-hal yang bermutu,
pasti kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bermutu. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang mencapai garis akhir dengan gemilang, yaitu kehidupan yang bermakna, kehidupan yang bermanfaat, bukanlah kehidupan yang sia-sia, bukanlah kehidupan yang nanti kami sesali ya Tuhan. Kami belajar di minggu kedua ini adalah bagaimana kami mempergunakan waktu yang ada. Karena kami hidup di dalam dunia ini ada dalam bentangan waktu. Setiap hari kami berhubungan dengan waktu. Dan hari ini kami belajar untuk kami bertanggung jawab di dalam menggunakan waktu. Karena waktu tidak dapat diulang kembali. Setiap waktu yang sudah kami lewati tidak akan pernah kami bisa dapatkan kembali. Oleh karena itu Tuhan, seperti kata firman-Mu, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Pada hari ini Tuhan, kami mau memutuskan untuk menggunakan setiap waktu yang ada untuk mengisinya dengan hal-hal yang bermutu ya Tuhan. Bukanlah hal yang sia-sia, bukanlah hal-hal yang tidak berguna, bukanlah hal-hal yang tidak bermanfaat ya Tuhan. Tapi kami mau menggunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang bermutu. Supaya kehidupan kami menghasilkan kehidupan yang bermutu, berkualitas. Terlebih dari itu semua ya Tuhan, kualitas yang sejati, kehidupan yang bermutu yang sejati adalah dengan melakukan kehendak Tuhan. Artinya ketika kami melakukan kehendak Tuhan, waktu kami yang ada pasti bukanlah waktu yang terbuang dengan percuma ya Tuhan. Kami percaya kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami tidak mau menjadi bodoh, kami tidak mau menjadi bebal, tetapi kami mau menjadi bijak. Kami mau memperhatikannya dengan seksama waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami kelola dengan bijaksana ya Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu Tuhan yang hari ini mengingatkan kami bahwa hari-hari yang ada ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh karena itu kami perlu mengisinya dengan senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Supaya kehidupan kami tidak terbawa oleh arus gelombang zaman yang semakin hari ini semakin banyak membawa kami kepada ketidakbenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Ya jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan.